nekat nerimo. Nah, ini. Nah, nerimo. Ini produk-produk dari Bojonegoro. Urung iki. Itu ada 8 macam. Bukan hanya asal di jambu merah. Punyanya Pak Ali itu jambu getas merah. Asal dari Bogor. Kampungnya Kampung Citayam. Ya. Pak Ali menanam jambu merah tahun 2008. Ya. 2008 itu Pak Ali menanamnya tidak polibekan, tangkokan. Tangkok ini langsung saya tanam. Makanya Pak Ali mempunyai prinsip 3N. Nekat. Niat, nekat, nerimo. Ini harus iya. Kenapa? Saking niatnya Pak Ali, tangkuan saja, ya. Pagi sore saya sirami, ternyata alhamdulillah, ya, Pak Ali bisa sukses. Kesuksesan Pak Ali inilah punya niat, nekat, nerima. Maaf saya nggak sekolah. Banyak pengalaman. Ya, saya memang pada waktu tahun 75 saya tamat dari PGA, pendidikan guru utama. Ya, tapi pada waktu itu orang tua saya itu tidak punya. Terpaksa saya tarik pekerjaan untuk nafkah orang tua saya dan adik-adik saya. Ya, tahun 2008 saya nanam jambu merah. Tahun 82 sampai tahun 2005 saya nyopir di PT SBW, distributor di Surabaya, pabriknya di Jakarta. PT SBW itu pabrik permen sugus. Ya, itu sudah terkenal, sudah internasional. Jadi Pak Ali 25 tahun ikut orang, ya. Ternyata kesuksesan Pak Ali 25 tahun bisa beli tanah seluas 3/4 hektar selama 25 tahun. Ya, ini tahun 2005 Pak Ali kena musibah. Musibahnya Pak Ali apa? Sakit sampai 2 tahun di atas ranjang. Sudah tidak berkutik, saya tetap digaji sama perusahaan selama 2 tahun ini. Ini keluh kesah Pak Ali. Ya. Terus pada waktu tahun 2008 Pak Ali termasuk sudah sakitnya sembuhnya belum sempurna. Tahun 2008 ternyata kakak saya yang di Kendal, dia juga mempunyai kebun jambu sebanyak 3.500 pohon. Ternyata saya dikasih ide atau apa itu bibit, suruh nanam. Mbak Yu saya bilang, kowe sok nek nandur iki kowe digoleki wong gede. Ternyata saya ingat-ingat sampai sekarang yang datang bukan orang kecil, sampai orang pejabat dari Jakarta, dari Surabaya datang ke sini. Dari Bogor pun juga datang ke sini. Dosen Pak Restornya juga datang ke sini. Ini pengalamannya Pak Ali. Ternyata tahun 2010 Pak Ali sudah sukses walaupun nanamnya 50 pohon. Sudah sukses dan sudah diketahui oleh Bapak Bupati, ya, Pak Yoto. Ternyata jambunya manisnya ke seluruh dunia, bilang Pak Yoto. Akhirnya saya cakoi sebanyak 2.000 cangkokan, itu 50 pohon. Ya, akhirnya saya kembangkan sendiri sebanyak 350 pohon. 350 pohon inilah ternyata Pak Ali bisa sukses dan bisa membeli nafkah sepuasnya dan bisa menyekolahkan anak 2 sampai tingkat SMA. Ini termasuk di waktu sakit ini saya. Aku juga menyekolahkan anak saya 2. Yang anak itu terus untuk penanaman, ya, untuk penanaman di wilayah Bojonegoro, 6 bulan kira termasuk Bojonegoro kan 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Ternyata
ditanami jambu merah manis lain daripada yang lain. Kalau di Bogor atau di Kendal itu termasuk daerah pegunungan. Nah, daerah pegunungan tetap sinar mataharinya kan besar. Akhirnya jambunya kurang manis. Ternyata Pak Ali Bojonegoro pertama kali menanam jambu merah sudah menjadi pelopor dan kritis ke Kabupaten Bojonegoro. Ya, ini. Dan kedua kalinya tahun 2012 Pak Ali sudah mengembangkan sampai 300 yang 500 sudah tanam dulu ya. Ternyata tahun 2013 Pak Ali sudah sukses dan ikut kontes buah di Surabaya, mendapatkan nomor 1 se-Jawa Timur. Ya, mendapat piagam dan mendapat penghargaan. Ini. Dan tidak gitu saja, juga saya pamerkan di Taman Mini Jakarta 2 kali. Tahun 2013 sama tahun 2014. Ternyata sampai di Taman Mini sudah membawa dinas pariwisata. Ternyata penilaiannya kalah dengan jambu Australia. Ini. Kenapa kalah? Jambu Australia seperti apukat, kalau jambunya Pak Ali tidak ada seperti apukat, tapi hidup-hidup tidak ada. Tapi manisnya tetap kalah sama penyanyi Pak Ali. Untuk omset, ya, 1 tahun 2 kali. Jadi 6 bulan, 6 bulan. Tahun 2013 sampai 14, ya, itu 6 bulan. Saya mendapatkan 5 ton, ya, 9 kuintal, 27 kilo. Harga satuan 1 kilonya 8.000. Kali 5 ton 9 kuintal 20 kilo, kira-kira mendapatkan 48 juta lebih. Dikurangi pengeluaran ya itu 4.200.000. Bersih 4 juta. Itu nanti saya bagi sini. Berapa bulannya mendapat berapa? Per harinya mendapat berapa betul Pak Ali. Ternyata Pak Ali juga memberi satu desa saya kasih setiap rumah saya kasih sebuah satu desa. Apa maksudnya Pak Ali? Tujuannya Pak Ali biar dikembangkan sendiri, biar dicapai sendiri. Nanti kalau beli kan mahal. Nah, saya punya pikiran kalau saya kasih tetap ya memberi atau menyapai sendiri, mengembangkan sendiri. Ternyata SDM-nya kurang. Saya coba. Berpikirnya hanya negatif saja. Tidak positif, negatif. Nah ini. Perang nekat. Nah, ini perang nekat. Niatnya naik, tapi nekat tidak naik. Berapa jalan naik. Cuma nandur iso, tapi ngapain iso. Ini, makanya itu Pak Ali punya prinsip ini 3. Kalau nekat mulai berkat bisa Pak ya? Iya. Pupuknya Pak? Untuk pemupukannya itu pakai pupuk kandang. Kambing sama sapi sama kotoran burung walet. Itu juga bagus. Ya, ini. Terus cara perawatannya gimana Pak? Untuk perawatannya gampang sekali daripada tanaman atau belimbing. Cukup daun yang tua dilerek. Oh yang itu. Ini tadinya kan ada daun dilerek. Akhirnya muncullah ini. Mudah-mudahan. Nah, Tunas. Tunas baru ini akhirnya menjadi buah seperti ini. Seperti ini. Contoh. Fakta kan? Pak Ali bilang tanpa ada bukti saya tidak berani bilang. Justru orang yang mau tarik ilmu datang langsung ke sini saya kasih tahu. Hanya cukup omongan tanpa ada bukti saya tidak berani. Ya, ini buktinya. Tidak pakai dengan ganda silbi, tidak. Cukup rajinnya tangan. Kenapa kok sampai tinggi? Nah, justru tidak sampai tinggi, ditiung atau dipukul. Apa tujuannya? Bekasnya daun-daun itu pori-porinya bisa pecah, tunas baru. Terus diikat, akhirnya bisa begini. Ya, betul kan? Ini bukti. Ini ya bakal buah. Atau yang pucuk seperti ini, ya, ambil, petik seperti ini. Nah, ini akhirnya menjadi bunga buah. Ini.
juga kan, bahkan, bukti kan? Nggak asal ngomong tanpa bukti. Justru bukan Pak Ali sendiri yang mendapat ilmunya Pak Ali, ternyata dibuktikan luar biasa bilangnya. Pak Ali kalau memberi ilmu betul-betul terbukti. Setiap sore saya sering di SMS yang beli bibitnya Pak Ali. Minta, walaupun orangnya tidak kesini tapi sudah paham, cuma dia kurang sep kalau tidak tanya lagi. Ini, ya, bukti kan? Terus masa panen dari masa tanam itu Mulai penanaman, ya, seperti polibekan, 8 bulan bisa bunga. Ya, bunga ditambah 4 bulan, bunga sampai petik itu 4 bulan. Ya, 4 bulan bisa dipetik atau panen. kendalanya apa, Pak? Kendalanya lalat buah atau cabuk. Jadi dibungkus itu, Pak ya. Nah, tujuannya dibungkus, satu, jangan sampai nek kalau Jawa ini dibentuk lalat buah. Yang kedua, bisa mempertebal daging. Yang ketiga, bisa menghaluskan kulitnya. Nah, kalau mau bungkus, sebelum dibungkus, harus diambil bekas bunganya seperti ini. Mulai dari kecil, Pilih, Pak ya. sebelum apa tujuannya? Satu, kalau sudah besar, sudah bisa dipetik. Kalau didirikan kan bisa. Tapi kalau tidak diambil, lucu. Panjang. Lucu. Ini, ya. Ini tujuannya. Itu kalau polybag, kalau yang cangkokan gimana? Nah, justru tadi saya bilang cangkokan paling nggak 2 tahun baru bisa dibuat. Itu tinggal orangnya. Makanya Pak Ali bilang punya prinsip 3N. Niat nggak? Niat. Bukan terima. Nah, nekat nggak? Nekat itu nyirami setiap pagi sore kalau musim kemarau. Kalau musim hujan nggak salah. Sekarang penanamannya jaraknya, sekarang ini ya kemarin Pak Ali menanam itu memang belum mempunyai pedoman. Sekarang orang-orang saya kasih ukurannya 5 kali 5 meter kali 5 meter. Apa tujuannya? Lebih arang, lebih bagus. Jadi penanamnya harus segitiga. Kenapa kok segitiga? Kalau ditanam, kalau sudah besar, batangnya ke selah-selahnya, nggak tutup. Lima kali Tiga. Gitu? Tiga Pak Nggih. Nah, tiga. Untuk palang, kayak gini nih, tani. Ini. Pertama kali nanam berapa tahun, Pak? Kamu kelewatan. 50. Ya, 50 pohon. Terus pengobatannya, ya, Ya, Pak. dulu pertama kali saya pakai autan. Jadi satu tangki itu separuh autan. Sebelum dimasukkan ke tangki, itu harus diucap dulu di air, di ember atau di bak. Kalau sudah campur, sudah lulus, baru dimasukkan ke tangki. Ini semprotkan. Untuk pertama kali. Sekarang sudah enggak, Pak. Nah, kalau mau nyemprot, Pak Ali setiap hari kan ada pengamatan. Kalau ada penyakit, saya semprot. Kalau tidak ada penyakit, saya semprot. Apa tujuannya? Nanti kalau saya sering kesemprot, ya, nanti, ya, seperti temonggo, apa ngarani itu? Serangga, Pak. Serangga saya itu mati. Itu kan juga musuhnya kan, hama kan. Nah, ini. Itu kalau mati, waduh, susah. Itu termasuk kan membantu saya. Simbiosis mutualisme. Ya dah, ini. Jadi untuk menanam jambu ini, selain dimakan buahnya, bisa diproduksi yang lain seperti satu, ya, jus, sari buah, terus roti kukus, donat, dodol, jelly, ya, terus sirup, selai, ya, terus kerupuk, ya, terus dodol, banyak sudah saya produksi. Pak Ali sudah produksi, sudah termasuk semuanya sudah saya praktekkan. Dan sudah dipasarkan. Belum. Kenapa? Sebab Pak Ali belum mempunyai surat izin usaha atau untuk rumah tangga.
industri rumah tangga IRT. Ya. Ini. Tapi setiap ada pelatihan atau ada pameran, Pak Ali tetap ikut. Kenapa? Juga memproduksikan. Pertama, itu adalah rasa. Di mana orang itu merasakan produksinya Pak Ali. Enak enggak? Ya dah. Kalau enak, kita baru bukan hanya satu orang saja. Pak Bupati pun sudah merasakan produksinya Pak Ali. Donat dengan sari buah dan roti kubus. Ternyata Pak Bupati SMS saya, tolong Pak Ali diusahakan, dikembangkan produksinya Pak Ali. Tapi Pak Ali diam saja dulu. Kenapa? Izin inilah biar yang ngurusi orang dinas. Saya ngurusi bisa. Cuma ada perhatian enggak orang dinas dengan saya? Pak? Pak Ali sudah mengangkat nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten. Ya dah. Ini pedoman Pak Ali. Bukan saya itu malas ya. Separuh. Ya. Saya niati tetap saya gratis. Izin dinas kesehatan itu gratis. Ya kemarin juga ikut pelatihan di Sidoarjo, dinas koperasi, ternyata tergiur ya produksinya Pak Ali. Kenapa? Pak Ali petani jambu merah bisa produksi, bisa membuat makanan sendiri. Ini hasilnya. Dipamerkan. Bukan kok di Sidoarjo, di Banyuwangi, di Blitar, di Tulungagung. Saya pasti mengikuti. Kalau dikasih undangan sama orang biasa. Terus ada pertanyaan, saya jawab. Terus selama ini kalau ikut seminar kemana-mana, apakah ada kontribusi dari pemerintah atau Ada. dia sendiri? Saya mendapat bayaran. Kemarin saya ikut ya pelatihan 3 hari di Politeknik Jember, ya Universitas Jember, ya ini. Pendampingan peningkatan keterampilan wirausaha baru industri makanan minuman berbasis 2 bulan. Kabupaten Sidoarjo. Saya ikut 3 hari, saya dibayar 3 juta. Alhamdulillah. 3 hari. Ternyata dosen dan rektornya datang ke sini membuktikan kebunnya Pak Ali. Akhirnya dia yang geleng-gelengan kepala. Yes. Ini. Akhirnya saya mendapat bantuan 300 juta, tapi tidak merupakan uang. Nanti dibelikan alat. Saya mengajukan 14 alat. Insya Allah nanti tahun 2012 ini mau keluar. Artinya berubah Pak? Tinggal tanda tangannya Pak Gubernur. Paham Pak? Ya. Ya semoga bisa cair Pak. Nah ini, tolong doakan kalau memang sukses, Banyak. Bojonegoro biar bisa matong. Apalagi sampai tidak jauh menurut. Ini ada jurusan ekonomi. Ada. Ekonomi syariah ada. Ekonomi. Ada pertaniannya ada. Pertanian lagi Pak. Tapi kebetulan semua anak TANI lah tani. Tani? Pak beda ini. Nggih, cocok Pak niku. Apa singkatane petani? Ayo, bangun. Tani sedoyo dipun tanam Singkatane kok. nggih tani. Petani. Singkatane apa? Panjangannya itu Pak. Perpanjangannya. Petani. Ayo saya jawab pakai 2 kilo engko. Ayo, kasih jawab piye? Mangan kudunge wae. Tanaman. Orang lu jarang itu datang ke sini, saya menjadi narasumber sampahnya sampai ini anaknya petani. Apa sih kalau perpanjangan petani katanya? Kayak itu posisinya negara. Itu ini termasuk negara loh. Penyakit negara loh. Negara Indonesia. P. T. Tanah. A. Air. N. Negara. Indonesia. I. Indonesia. Pejuang tanah air negara Indonesia. Itu petani. Nggih. Ya, di zaman dulu ya orang-orang tanpa dibantu oleh petani bawa batu runcing jadi apa coba? Sekarang pun begitu Bu. Justru sekarang ini petani diutamakan, ya kan?
Iya, katanya petani. Juang tanah air negara. Kenapa Pak Ali kok sampai bilang gitu? Almarhum Bapak pejuang Pak. Oh. Jadi sebelum meninggal, saya dikasih itu tadi. Nek kowe tak tinggal, kabudut, iki eling ngomong wong. Jiwa muda-muda ini. Petani itu singkatannya pejuang tanah air negara. Ben podo eling. Nek wong tani ku melu tantuk tali wondo. Unggul Nyai Jo, ya tak tok nyawa. Kabeh merdekakno begone negara. Ya lah. Terus apa takon ini? Dari perjalanannya apa pernah jatuh bangun, Mbak? Hah? Dari perjalanannya apa pernah jatuh bangun? Apa berjantung? Yang pernah mengalami kerugian. Selama ini Pak Ali tidak merasa kerugian. Alhamdulillah. Nerima Pak nggih. Heeh, nerima. Karena gak usah. Pak. Kalau boleh tahu sakitnya dulu itu sakit apa? Stroke. Ini. Jadi kepala saya itu ada beban sekitar 35 kilo. Jadi di waktu saya sakit tidak bisa berkutik. Tanyakan Pak ya. Makanya saya ingat orang yang datang ke sini memang kalau musim panen mohon mangan sak wah. Biasanya bulan berapa Pak itu? Panennya itu Pak? Kemarin bulan 1 nanti mungkin bulan puasa. Oh. Insyaallah di sini Pak lalar ini Pak. Ini. Terus ini juga mendapat bantuan dari Dinas Pariwisata. Isinya Dinas Pariwisata, jalan dari PU Pak Andi Chandra, tubuh juga Dinas Pariwisata. Pak Ali mengajukan tahun 2012. 2013 prosesnya ya, proposalnya masuk. Ternyata saya menjadi narasumber di Radio Molopati. Kang Prabu berarti. Kang Prabu bukan. Kang Joko Wolu-Wolu sampai Kang Tangis. Oh. Itu gandenganku Among Tani dulu. Terus akhirnya saya setiap hari Jumat dipanggil Pak Yoto suruh siaran di dialog di di Pendopo setiap Jumat. Sampai sekarang Pak. Saya tidak mau sekarang. Baru wes Dengar Pak. dengar. Sebab apa? Di TV sudah ada. Di GTV atau Dewa. Dan kalau mau buka internet, Mayang Geneng Jambu Merah itu ada saran-saran saya. Oke. Atau www.bojonegoro Jambu Merah itu ada. Itu yang masukkan majalah Tempo. Juga sudah dimasukkan majalah inovasi juga majalah Tempo. Jago internasional. Termasuk sudah internasional. Jadi Bojonegoro matok mengangkat citra Bojonegoro. Nah kemarin Pak Bupati mendapat penghargaan dari Presiden kan, masih SBY. Ya toh? Tambahan Jambu Merah ini. Karena kan menjadikan sebagai lumbung pangan. Iya, energi kan. Dan lagi sekarang ini seperti Adi Angkatan Darat kan menjadi pendamping petani-petani. Angkatan Darat ini kemarin di kantor kan, didatangi Kasat kan, sama Menteri Pertanian kan, itu sudah tanda tangan kalau Angkatan Darat itu menjadi Mitra petani. Petani. Mitra petani. Kemarin juga sempat Pak Ya. Gimana? Pertanyaan lagi enggak? Untuk tanahnya apa perlu khusus, Pak? Tanah Soko bisa enggak kira-kira, Pak? Nah, memang semua itu dari faktor tanah. Tanah hitam ditanami, tanah merah ditanami, bisa. Tapi rasanya jelek. Bagus, besar. Cuma rasa. Nah, rasa itu bisa dibuat. Kalau dikasih pupuk kimia seperti KTL, NPK itu bisa manis atau ZA itu bisa manis. Tapi punya Pak Ali cukup banyak organik, pupuk kandang. Ini. Kenapa? Kalau orang mau nanam, harus dikasih seperti Pak Ali ini. Kalenan. Dikasih kalenan atau dikasih bajingan bulutan ini. Apa tujuannya? Satu, kalau musim kemarau, tetap kau mengalir di kalenan ini ada banyak air. Tujuannya apa? Walaupun di atas dulu kering, tapi di bawahnya tetap basah. Tujuannya akar-akar serabutnya bisa menghisap zat-zat makanan yang di dalam tanah. Ini tujuannya. Kalau musim hujan, bisa langsung bersih airnya. Inilah yang menjadi manisnya. Banyak air,
Walaupun bagus, tetap tidak bisa manis. Saya jamin tidak bisa manis. Nah, dan lagi akar serabutnya juga itu mau cukup bagi menyerapnya zat makanan, menyalurkan ke tubuh tetap lega. Ayo, Bermasalah. bermasalah lah juga Pak. Nostalgia. Masa lalu di kebun jambu. Mengembangkan industri semacam ini itu inovasi termotivasi dari apa Pak? Satu, memang tanahnya Pak Ali dulu tanah besar. Saya tanami tanaman apapun dia berhasil tapi keracuan. Setelah saya kasih ide kakak saya yang di Kendal juga belum, ya tahu. Ternyata hasilnya 2 kali lipat. Fotografer lah oke. Nggih, bener Pak. Mana lo? 3/4 desa termasuk Ambil mandi. 200 meter persegi. Oke toh. Ini hasilnya. Dan lagi buahnya kan bisa kena obat-obatan TB, kolesterol, darah tinggi kan. TB itu Pemasarannya selama ini gimana Pak? untuk pemasarannya pengunjung saja sudah kualat. Sudah kualat Pak ya? Gruta tidak ada. Sudah kualat. Ini bukan Berarti paringi warung kopi saya nih Pak. Hah? Paringi warung kopi. Nanti kalau memang itu tadi alat yang dari bisa datang nanti saya kasih jet ini ya. Warung kopi bisa nanti malam bisa buat jus. Langsung ya. ini terpenting. Perluasan Mudah-mudahan bisa terkabul. Amin. Pak Ali termasuk sudah menjadi pelopor dan bisnis dan sudah terangkat oleh Bapak Bupati. Nah, sekarang ini pemerintah dinas pertanian akan membantu ya bibit jambu kristal. Dari Bogor mungkin. Nah, tendernya sekarang ini kena wilayah timur. Yang 2013 kena wilayah barat. Ternyata kemarin 0, tidak ada yang bisa merawat, mati semua. Terus yang disangkok ini rencananya gimana? Mau ditanam sendiri? Kalau ada yang mau beli, ya sudah juga. Berapa? 25.000. Persangkoan ya? Ya, per politik. Pak Ali sudah menjual sekitar 4.000-an lebih. Kenapa kok sampai apal Pak Ali? Pak Ali setiap ada orang beli saya catat. Orang mana saya catat. Inilah untuk terbukti bahwa Pak Ali itu kreatif. Betul-betul bukan hanya omongan saja, catatan saja. Jumlah uangnya juga ada, jumlah orangnya ada. Sampai tumbuh akarnya ini berapa minggu Pak? Ini kalau dikasih perangsang paling tidak 2 minggu atau 3 minggu sudah bisa akar. Makanya siapa Bu? Perangsangnya apa? Obat Orang itu udah gonem loh. loh. Namanya itu loh. Hantu. Obat cair gitu Pak. Iya ya cair. Hantu. Ini 35.000. Yang Becklin Pak. Perangsang. Kita pakai gonem lebih. Terus saja. Untuk menangkap buah, Nggih. aman burung ngeri toh. Cukup gampang, itu pun saya tidak dikasih orang lain, hanya pemikiran Pak Ali sendiri. Bagaimana cara penangkapannya? Gampang. Langer Pak. Wawancara gratis dah. Eksklusif di Akan bayar. Eksklusif. Ini kudu liane. Enggak sampai. Ini sakit udah tahu. Bagaimana untuk Bapak Arifin? Taitan. Ini caranya. Itu dikasih apa, Pak? Petrogenol, obat perangsang. Alat, Pak. Itu apa nih, Pak? Ini saya tetesi obat perangsang, saya masukkan, yes, akhirnya labuannya menyerang.
tertarik, akhirnya masuk ke lubang-lubang ini saya kasih air. Kalau wong apa namanya lalat buaya wis mabuk, kecemplung iki mati. Ini air cuma air tok ya. Iya air tok. Bila perlu dikasih apa solar atau apa enggak apa-apa. Ini petrogenol. Oh no. Nah ini. Kemarin tuh, waduh, ribuan. Ternyata alhamdulillah nggak sampai keserang, langsung saya belikan ini. Mantap prihatin. Ini itu sendiri Pak ya? Iya. Ini Mbak, bisa. Ini kan tadi. Desanya sih. Kemarin itu ada dosen dari IPB. IPB. Dia tanya, perbedaannya antara sana sampai sini tuh jauh berbeda cara perawatannya. Kalau di sana bagaimana Pak? Kalau di Bogor tetap bawa itu pakai semprot. Semprot lalat buah. Saya ini 6 bulan pengeluaran 4.200.000 kan enteng ya. Nggih. Blimbing itu 1 hektar, ya. Nggih blimbing. Blimbing 1 hektar itu operasionalnya tuh paling enggak 70 juta. Walah. Itu paling enggak harus hasilnya harus 100 juta lebih. Itu petani blimbing yang luas itu bilang sama saya. Bilang. Tapi tetap rasa dibandingkan seperti orang enaknya. Blimbing kalau tidak ada rasanya manis, tetap tidak ada rasa desa. Manis. Terus omsetnya kira-kira itu per bulannya berapa minimal? Tadi. Kamu apa Pak? Mangan. apa dah itu tadi. Mengira apa toh? Kemarin ya. Tahun baru Januari 15 hari saya mendapatkan 1 ton 2 kintal 1 kilo. Kareng penuh. Jadi Desember, Januari, Februari saya mendapatkan 3 ton lebih. 20 juta. Kali 8.000. 24 juta. Daunnya kemana? Saya utang. Nah, mesti tarik kan duit yang Pak dengan cari utang. Kamu sehat Pak. Iya, Pak. Kali lubang tutup lubang. Sebab apa? Biyen Pak Ali bodoh dengkul. Mulai sini sampai sana itu tidak pakai orang saya tanggung sendiri saking yakin. Nekat. Ini saya diguyu Pak sama tetangga. Guyu. Nah, jambu apa wae. Wonge aku ro sampai saiki. So apa wae. Tapi udah orang ngerti. Tapi sebelum saya berani nanam, ada yang membuktikan kakak saya. Kakak saya itu 3.500 pohon itu 1 minggu 2 kali, sekali panen itu 6 ton. Kendal. Kendal Jawa Tengah. Semarang. Gimana menurut Anda Bapak? Di Jawa Tengah pertama kali yang tanam kakak saya. Di Jawa Timur adiknya saya. Namanya Pak Ali. Mangan aja ditahu. Apa perlu orang itu jalur mesti wanita. Nggih, nomor HP-nya Pak Ali. Nomor HP-nya Pak Ali kan orang Ragunan. Iya. Nama lengkap Pak Ali siapa Pak? Ali Fitron. Fitron sebagai veteran. Veteran. Jadi anaknya berjuang 45. Tentara Hizbullah dulu bapak saya. Hizbullah. Nomornya? Catat. 0 82 1 421 88 590. Nah, Ini melayani SMS Pak ya? Wes sudah masukkan? Iya Pak. Ada satu lagi. 0 8 2 33 44 2 45 49. Pak Ali JM. Jambu merah. Wah, sip, matok. Ali ternyata jaim. Jambu merah. Enak toh. Ora enek bandingan Pak Ali Jambu. bukunya jadi walaupun sampun di Langsung secara talok ya, kakaknya ditalok. solusi talok. Ada nyata di sini. ya. Tujuannya apa Pak Ali? Nanti kalau orang Solusi talok. Oh. ya, Kanan kiri talok. Tujuannya apa mau? mencari ilmu toh. Carimu ya. Terus wawancara ya. Itu Ya, Pak. oh mesti sampai tetap di Banyak pengalaman gitu. Yang penting 3N tadi loh Pak. apalagi nanti saya ini kalau ditanya apa yang mencari ilmu sama Pak Ali? Iya. Kan bagus kan.
namanya terangkat apa kan tetap kampus sampean kan. Oke. Pak Ali hanya mendorong saja. Di sini nggak main-main Pak ya. Ini kerja. makanya ilmu itu kalau tidak disampaikan kepada orang lain ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasa dari bila tamalkan. Pinter juga. Ya dah. PGA ya. Orang lain wong PGA. Jurusannya setingkat IAI wisan. Saya keluaran tahun 75. 5 orang lahir we. PGA. Ya tahu. Terus netes Habis itu kan akhirnya diganti SPG. SPG iki. Saya suruh ikuti ujian SPG. Malas. Bapak saya sudah tidak ngapusi biayanya. Ternyata melangkah dari rumah mencari rezeki untuk mencari nafkah untuk keluarga yang di rumah. Ini niat saya. Ternyata Pak Ali tidak sia-sia bisa menguliahkan adik saya. Orang tiga saya kuliahkan. Famili ini kasih aminah. Wonten mriki ora sanak ora kagak. Oh, Pendatang. aslinya Kendal. Blora malah. Kemarin keponakan saya datang ke sini juga KKN di sini. Orang Sumber Wates di sini. Orang saya. Blora Sumber Wates. Tapi di Jam 4. Maya Kerjo kan. Amin. Semoga kalian mempunyai cita-cita, nanti waktu dewasa bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Dan termasuk menjadi pelopor. Kalau memang masih bujang, carilah ilmu, carilah pekerjaan yang kira-kira untuk masa depan. Kenapa Pak Ali kok gitu? Pak Ali itu ya selama masih muda tetap membantu orang tua. Ingat sama orang tua. Ingat saya apa? Saya dilarikan. Saya harus membantu orang tua. Surga itu adalah di bawah telapak kaki. Ya? Ya. Ini, ingat. Harus ingat. Dipantung 9 bulan 7 hari itu. Makanya Pak Ali sampai saya menjadi rumah tangga ya toh bisa ini bukan dari orang tua, hasil dari saya sama istri saya. Saya juga bisa mendirikan rumah ukuran 5,5 kali 12,5 nanti untuk apa? Untuk masa depan anak saya nanti. Jadi wong tuwa iku mernahno apa? Dene sing anak iku gak iso gak belum dipernahno. Apa ciri kamu? Kang Moko. Sing ngejat lombok. Iya pun Mbak Ali. Kalau kita mau ya, Pak. Oke.